Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik Syuriah ataupun Tanfidiyah, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Banom NU Kabupaten Kediri, serta yang berkenan hadir yang kami hormati. Teng mriki kula mewakili saking Lembaga Bahsul Masail Kabupaten Kediri dalam diutus kalian panjenenganipun Yai Jazuli, Ketua LBM Kabupaten Kediri, supados maosaken hasil bahsu ingkang sejatose niki mboten bahsu sing kepengker niki. Atas bahsu ingkang 2 tahun punan niki. Cuma nggih dalem diutus nggih derek mawon kanten kula sing paling nem ngoten mriki. Bahkan paling nem teng mriki. Atas niki hasil bahsu ketiga PCNU Kabupaten Kediri di Masjid Al Mubarak, Desa Punjul, leres nih, Punjul nih, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, yang diadakan hari Ahad tanggal 9 September 2018. Dan ini memang sesuai dengan tanggal 10 Muharram untuk materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai alokasi dana santunan anak yatim Sail MWC Kepung. Deskripsi masalah: pada saat bulan Asyura, berarti tanggal bulan Muharram tanggal 10, di salah satu daerah diadakan santunan anak yatim yang dipanitiai oleh pondok pesantren, tetapi tidak semua anak yatim tersebut adalah yang ditinggal mati bapak ibu atau bapaknya, melainkan ada yang ditinggal mati ibunya saja. Sedangkan pemberi dana tidak mengetahui secara pasti identitasnya, dan terkadang uang santunan yang telah diterima digunakan oleh ibunya tanpa pemberitahuan dahulu kepada anak tersebut. Jadi secara singkat kami jelaskan, memang ini sudah marak terjadi di masyarakat, bahwasannya ketika tanggal 10 bulan Muharram ini ada tradisi, yaitu santunan anak yatim. Cuma permasalahannya adalah anak yatim ini urfi syar'i dengan adat ini berbeda. Jadi ketika urfi syar'i, urf secara syarak ini harus man la aba. Jadi kalau man la umma itu tidak termasuk definisi atau takrif dari yatim. Sedangkan di masyarakat kita ini dipukul rata. Yang namanya yatim ya berarti anak yang ditinggal ayahnya, atau ditinggal ayah ibunya, atau bahkan anak yang ditinggal ibunya saja itu termasuk kategori yatim. Padahal menurut syarak itu harus man la aba. Jadi harus anak yang ditinggal oleh ayahnya. Ini deskripsi mengenai alokasi dana santunan anak yatim. Kemudian pertanyaannya,
Apa hukum memberikan sumbangan anak yatim kepada anak yang ditinggal mati ibunya saja? Jadi memang kebiasaannya tidak memilah-milah. Yang penting ditinggal mati oleh orang tuanya, entah itu ayahnya atau ibunya, itu diberi atas nama santunan anak yatim. Lah, memberikan kepada yang anak yang ditinggal mati ibunya saja itu apakah dilegalkan? Itu pertanyaan yang sub'a. Jawaban pertimbangan yang pertama, santunan kepada anak yatim sebagaimana dalam deskripsi menurut kacamata fikih adalah merupakan sodako atau hibah. Jadi bisa masuk ke sodako, bisa masuk ke hibah. Memang kalau kita melihat takrifnya antara sodako dan hibah ini khususon wa umuman memang. Jadi yang penting li ajli thawab itu nanti bisa masuk ke hibah, bisa masuk ke sodakoh, tergantung sigotnya. Kalau bighairi sigotin itu nanti masuk ke sodakoh. Tapi kalau bisigotin ini bisa masuk hibah, bisa masuk sodakoh, sebagaimana dalam I'anatul Thalibinnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut pendapat yang kuat, yatim adalah anak kecil yang belum balik. Jadi kalau sudah besar tidak bisa masuk yatim dan tidak mempunyai bapak. Entah itu ibunya masih ada atau tidak, yang penting tidak mempunyai bapak. Menurut pendapat yang lain, yatim mencakup orang yang tidak mempunyai ibu. Ini pendapat yang dhaif memang. Jadi kalau nanti ibaratnya di dalam Ad-Durrul Mansur itu memang ada wajah yang mengatakan yang yatim itu juga ditinggal ibunya saja juga termasuk. Ini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya ibu itu sebenarnya punya hak tasarruf kepada harta anaknya, dan ini adalah pendapat yang dhaif. Pendapat yang masyhur itu mengatakan bahwasanya yatim itu tidak mempunyai bapak. Kemudian yang ketiga, status donatur dalam hal ini adalah wahib atau mutasaddiq. Ini mengekor pada yang pertimbangan pertama. Kemudian yang keempat, apabila wahib atau donatur mempunyai tujuan yang jelas secara lafadz atau korenah maka harus diikuti. Apabila tidak diketahui maka mengikuti kebiasaan atau urf yang berlaku. Ini konsep dalam hal apapun juga seperti itu. Qasdud dafa', qasdul wahib, qasdul mutasaddiq itu adalah yang lebih diutamakan daripada yang lainnya. Qasdul wakif juga seperti itu. Yang nomor 5, status panitia sebagaimana dalam deskripsi adalah wakil dari donatur. Jadi yang namanya wakil maka harus muafakoh, harus sesuai dengan tujuan dari muwakil yang dalam permasalahan kita adalah donatur itu. Memutuskan jawabannya adalah tafsil. Tidak diperbolehkan jika yang pertama maksud dari pemberi dana adalah anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, baik melalui ucapan atau korenah dalam kurung indikasi yang ada. Jikalau maksud dari pemberi dana ini adalah harus anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saja, berarti memberikan kepada anak yang ditinggal oleh ibunya tidak diperbolehkan. Lah, mengetahui tujuan atau mengetahui maksud dari donatur itu bisa melalui ucapannya atau bisa melalui korenah atau indikasi yang ada. Yang kedua, tidak diketahui maksud dari pemberi dana karena menurut urfi syara anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ini. Jadi untuk sub yang kedua ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya urf yang terjadi di masyarakat atau dibahasakan al-adat itu bisa dipakai kalau tidak bertentangan dengan urfi syar'i. Nah, cuma kita memang kesulitan untuk mengetahui batas-batas dari urfi syar'i itu seperti apa. Ada yang membahasakan ini adalah urfil am, maka harus ya muqaddamun ala urfil khos. Tapi kalau dalam permasalahan kita urfi syar'inya diketahui sebagaimana dalam ibarat yang nanti di Asnal Matolib itu. Jadi yatim secara wadok, jadi lughatil arabiyah dan urfi syar'i itu harus man la aba, tidak bisa mencakup man la umma. Jadi ketika maksud dari pemberi dana itu tidak diketahui maka harus dialokasikan ke anak yang
ditinggal mati oleh ayahnya. Karena urfi syar'inya itu adalah man la abah. Lah kita mengetahui ini ada urfi syar'i atau tidak, ini bisanya bitorikin nakli sementara ini. Jadi di dalam kitab-kitab kita, di dalam referensi-referensi ini ada nggak yang mengatakan takrif itu adalah urfi syar'i, baru itu yang kita pakai. Kemudian diperbolehkan jika maksud dari pemberi dana adalah anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya. Ya, berarti yang lebih enaknya dari kalau panitianya niki pinter, ya, berarti nggih ditangleti mawon. Tujuan dari pemberi dana ini sebenarnya diberikan anak yatim, dan anak yatimnya itu adalah bagaimana, apa yang memasukkan ditinggal mati oleh ibunya saja atau tidak. Saya ini ngoten. Ini ibaratipun sebagaimana dalam kitab Al-Muhadzab, wala yamlikul wakil minat tasarruf illa ma yaktadihi idznul muwakkili min jihatin nutqi au min jihatil urfi. Di anna tasarrufahu ini. Jadi ini mengenai bahwa muwakil itu bisa mengetahui tujuan dari muwakil ini dari sisi lafadz memang sorry ataupun dari sisi korenah atau uraf. Kemudian yang kedua dalam Fathul Mu'innya itu juga dijelaskan kalau urfi syar'i itu muqaddamun alal adat. Jadi di dalam qauluhu yang wa amma ma'al itlaq, ini adalah kasusnya al hadaya al mahmulah. Jadi biasanya orang punya gawe kalau khitan itu katakan uangnya diberikan ke kotak gitu, ini sebenarnya untuk anaknya atau untuk ayahnya atau untuk siapa. Ini ibarat dalam Fathul Mu'in seperti itu. Ketika itlaq ini wa amma ma'al itlaq fali anna hamlahu ala man dzukir minal ab wal khadim wa sahibil farahi nadharan lil ghalib anna kullan min haula'i wal maksud wal urfu syar'i huwa urfu syar'i fayuqaddamu alal urfi al mukhalifi lahu bi khilafi ma laysa li syar'i fihi urfun fa innahu tahkumu fihi al adat. Jadi kalau tidak ada urfi syar'i maka nanti secara otomatis dikembalikan kepada adat kebiasaan. Sedangkan kebiasaan orang Indonesia ini ya dalam takrif yatim itu yang penting adalah ditinggal mati oleh orang tuanya, entah itu ditinggal oleh ayahnya atau ibunya. Tapi karena dalam kasus kita itu ada urfi syar'i, maka ketika tidak diketahui tujuan dari donatur secara jelas harus diberikan kepada man la abah, karena urfi syar'inya ada. Sebagaimana dalam Asnal Matalibnya itu halaman 13, wa amma kaunuhu la abalahu falil wa'i wal urfi. Jadi secara wadok lughatil arabiyah dan urfi syar'i itu yatim adalah la abalahu, tidak memasukkan la ummah. Kalau yang di dalam Al-Mansur itu mengenai pendapat dhaif. Jadi Muqabilul Masyhur yang mengatakan bahwasanya yatim itu adalah man la ummah. Kemudian yang sub B, apa yang harus dilakukan panitia setelah menerima santunan masyarakat atau ketika telah terjadi? Jawaban, setelah menerima, ini ada 2 poin. Setelah menerima, panitia harus mengalokasikan dana santunan sesuai dengan yang dikehendaki donatur, baik melalui ucapan atau korenah dalam kurung indikasi. Jika tidak ada ucapan atau indikasi, maka dalam mengalokasikan panitia harus mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam permasalahan kita adalah lazimahul amal bil ahwat itu. Ya berarti ya harus man la abah ini. Jika tidak ada ucapan atau indikasi. Kemudian setelah dana tersalurkan, ini ada 2 sub. Ketika alokasi dana sudah tepat sasaran, maka tidak ada kewajiban apapun bagi panitia. Kemudian ketika tidak tepat sasaran karena ceroboh, maka panitia wajib mengganti. Ya, konsep dalam wakil ya, ketika tafrid maka kewajiban doman. Konsep pun
wakil seperti itu. Karena dalam kasus kita ini adalah panitia sebagai wakil, ketika tafrid, ketika ceroboh dalam mengalokasikan dana santunan tadi, secara otomatis kewajiban doman, kewajiban mengganti. Rasakan nih, apa hukum tasarrufnya ibu anak yatim tanpa semengetahuan si yatim? Nah, ini biasanya pun kan ketika bapak ini ku mboten wonten sing megang kendali niku ibuke, kan ngoten. Biasanya pun mriki kan ngoten. Niki sing pertanyaannya sub C itu adalah titik tekannya seperti itu. Jadi ketika ayahnya, maka secara otomatis perwalian itu pindah ke ibunya. Nah ini legal nggak menurut syara? Jawabannya adalah khilaf. Menurut pendapat yang asoh, tidak diperbolehkan secara mutlak baik masih mempunyai kakek atau tidak. Jadi secara otomatis ketika ayahnya tidak ada, pindah ke kakeknya. Ini pokoknya harus laki-laki. Nyun sewu, dalam permasalahan kita ini kiasnya adalah wilayatin nikah, berarti urusannya orang laki-laki. Terus wilayatul yatim itu kawilayatin nikah. Sedangkan dalam permasalahan nikah, orang perempuan itu tidak punya hak sama sekali. Ini pendapat yang asoh. Kemudian menurut Muqabilul asoh tidak diperbolehkan jika masih mempunyai kakek. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Juwaini dan Imam Ar-Ruyani. Kalau Muqabilul asoh, ketika masih ada kakeknya, maka ketika tidak punya ayah, pindah hak perwalian ini ke kakeknya. Niki perbedaan ini pun antara pendapat yang asoh dan Muqabilul asoh. Cuma niki nggih ada pendapat ketiga. Niki aslinya nggih dhaif, cuma ditulis niki nggih keranten darurat nih pas kula rumusan niku ngene. Menurut pendapat Al-Imam Al-Istakhri dalam riwayat Ghoribah, riwayat Ghorib yang dihikayahkan sehote nggih hikayah ini kan berarti nakelnya itu ma'al ingkar, beda dengan nakola. Bahasa nakola itu kalau dalam usul fikih, kalau segotnya itu nakola, misalkan nakolal fuqaha, nakolal kofal an batil fuqaha, berarti Imam Kofal itu mengutip pendapat tersebut, dia menyetujuinya. Jadi naklu ma'at tangkir lil mankul itu bahasanya nakola. Lah dalam permasalahan kita itu menggunakan haka. Kalau haka itu naklu tapi ma'al ingkar bil mankul. Ini pendapatnya do'if ini pun do'if sangat nih. Saking menikah ketika yatim ini nanti ayah pun boten enten, maka hak walian ini adalah yang punya sebenarnya adalah jad. Ketika jad ini nggak mampu, maka dikembalikan kepada wasi. Wasi mungkin ini pemangku panti asuhan ini malah les ini daripada mangke diberikan kepada ibunya. Ini karena untuk permasalahan ini sekali lagi wilayatul yatim itu kawilayatin nikah. Lah, kenapa seperti itu? Nah, ini urusannya pun usuliyun ini. Catatan dalam mungkin kalau kita mengacu pada beberapa referensi nun sewu al-um niku kan memang nakes. Nakes. Pasti syariat mengalihkan kepada orang laki-laki pasti ada tujuan tertentu. Ranten yang estri niku nggih nyun sewu nek nurut fikih kita nggih nakes niku. Catatan dalam perincian di atas, izin dari si yatim tidak mempengaruhi hukum. Jadi misalkan si yatim ibu mawon niku tetap tidak mempengaruhi hukum. Karena ini tasbutu bisyar'i. Terus nggih kedah pindah datang tiang jaler. Jadi kejat ke wasi. Ngoten. Niki pendapat ingkang masyhur seperti itu. Mengenai ibaratipun nggih niku saged dipun waos piyambak niku teng Al-Mahalli niku wala talil fil asoh
Wasani tali ba'dal ab wal jab wa tuqaddamu ala wasihima. Lajeng sing pendapat sing dhaif wau sing kula sampaiaken, wasani tali bal aghrabal qadi temriki adalah qadi Abu Thayyib nek ndugi ibarat teng Kifayatun Nabinipun sanes qadi Husain. Fahaka anil istakhri takot dumaha alal jad. Jadi menurut riwayat dari Imam Istakhri ini ada pendapat yang mengatakan bahwasannya itu juga punya wilayah sebagaimana wilayatul ab. Dan ini kalau kita korelasikan dengan pertanyaan yang awal, berarti memang mengikuti pendapat yang ini yang mengatakan bahwasannya yatim itu adalah man la umma. Ini ternyata berdasar dari bahwasannya ibu itu adalah punya wilayatul yatim. Cuma niki nggih pendapatnya ingkang dhaif. Pendapat sing asoh niku tidak punya wilayah walaupun masih punya, entah itu punya kakek atau tidak, tapi pendapat yang kedua ini tetap tidak punya wilayah walaupun punya kakek. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.